Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Abang Jordan di Tai Takum Junior Bible Study. Di sini kita bersama-sama belajar mengenal Tuhan Yesus Kristus melalui Alkitab kita. Pembacaan dan pelajaran kali ini adalah dari Keluaran pasal 5 dan 6 tentang Musa yang akhirnya harus kembali ke Mesir menghadap Raja Mesir. Tapi sebelum kita mulai, adik-adik klik dulu yuk subscribe channel YouTube ini. Lalu tekan juga tombol lonceng supaya dapat notifikasi kalau kami upload video baru. Dan jangan lupa share pelajaran-pelajaran Tai Takum Junior ke teman dan keluarga supaya mereka juga bisa belajar mengenal Tuhan Yesus seperti adik-adik. Oh ya, adik-adik, kalau ada pertanyaan atau perlu materi pelajaran dari tiap sesi, minta papa atau mama untuk cek WA ke nomor Tai Takum Junior seperti yang ada di layar adik-adik ya. Nanti kakak-kakak di Tai Takum Junior akan kirim elektronik material ke papa atau mama. Oke, adik-adik sudah siap ya? Ada Alkitab, buku catatan, alat tulis juga, dan tidak sambil main-main atau makan minum. Yuk, kita doa sekarang ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran kali ini. Berikan kepada kami telinga yang mendengar dan hati yang paham, sehingga kami dapat mengerti dan dapat lebih mengenal Engkau. Amin. Nah, pembacaan Keluaran pasal 5 akan dibaca oleh teman kita, Quinsha, dan pasal 6 oleh Petrania. Adik-adik ikut membaca bersama-sama ya. Shalom teman-teman, Tai Takum. Keluaran pasal 5. Musa menghadap Firaun. Bangsa Israel makin ditindas. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Lalu kata mereka, "Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang." Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, "Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu." Lagi kata Firaun, "Lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya?" Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, "Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami, tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas." Itulah sebabnya mereka berteriak-berteriak, "Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami." Pekerjaan orang-orang itu harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Maka para pengerah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, "Beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami, di mana saja kamu mendapatnya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang." Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, "Selesaikan kerjaanmu, yaitu tugas sehari, seperti pada waktu ada jerami." Lalu pengerah-pengerah Firaun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, "Mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin?" Sesudah itu, pergilah para mandur Israel pada Firaun dan mengadukan halnya padanya.
Mengapakah Tuanku berlaku seperti ini terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini, tetapi walaupun begitu, kami diperintahkan, buatlah batu bata. Dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli, padahal rakyat Tuankulah yang bersalah. Tetapi ia berkata, pemalas kamu, pemalas, itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi sekarang, pergilah, bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan. Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap hari. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan. Katanya, Tuhan, mengapakah kau perilakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat ia akan mengusir mereka dari negerinya. Talitakum. Salam teman-teman, Talitakum, Keluaran 6, pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menembus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun raja Mesir bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Demikian Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Nenek moyang Musa dan Harun, inilah kepala kaum keluarga mereka. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, Henok, Palu, Hesron, dan Karmi. Itulah kaum-kaum Ruben. Anak-anak Simeon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yakhin, Zohar, dan Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Itulah kaum-kaum Simeon. Inilah nama anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya. Gerson, Kehat, dan Merari. Umur Lewi 137 tahun. Anak-anak Gerson,
Libni dan Simei. Menurut kaum mereka, anak-anak Kehat, Amran, Yishar, Hebron, dan Uziel. Umur Kehat 133 tahun, anak-anak Merari, Mahli, dan Musi. Itulah kaum-kaum Lewi menurut urutannya. Dan Amran mengambil Yokhebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amran 137 tahun, anak-anak Yishar, Korah, Nefek, dan Zikri. Anak-anak Uziel, Misael, Elsafan, dan Sitri. Dan Harun mengambil Eliseba, anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Nahason, menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Anak-anak Korah, Asir, Elkana, dan Abiasaf. Itulah kaum-kaum orang Korah. Eleazar anak Harun mengambil salah seorang perempuan Putiel menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Pinehas baginya. Itulah para kepala kaum keluarga orang Lewi menurut kaum mereka. Itulah Harun dan Musa yang diperintahkan Tuhan. Bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Merekalah yang berbicara kepada Firaun, raja Mesir, supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itulah Musa dan Harun. Musa menghadap Firaun. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku?" Amin. Talitakum. Oke, udah ngerti ceritanya adik-adik? Musa akhirnya kembali lagi ke Mesir dan menemui raja. Dia sampaikan kepada raja bahwa raja harus melepaskan bangsanya pergi, sebab Tuhan memerintahkan mereka untuk beribadah. Apa raja kasih pergi? Ya tentu tidak. Lalu, apa yang raja lakukan? Raja malah marah dan memerintahkan supaya bangsa Ibrani diberi kerjaan tambahan dan ditambahkan beban. Nah, kalau sebelumnya saja mereka sudah teriak minta tolong karena kerja paksa itu begitu berat, sekarang malah ditambah bebannya, jadi tambah berat. Jadi mereka marah sama Musa. Mereka pikir Musa akan membebaskan mereka, tetapi malah gara-gara Musa menghadap raja, si raja malah makin siksa mereka. Musa putus asa, adik-adik. Gimana enggak? Dia pikir dia sudah taat pada Tuhan dan membawa tugas yang baik, membebaskan bangsanya dari perbudakan, tapi hasilnya justru malah penderitaan yang bertambah-tambah. Musa bertanya pada Tuhan. Kita baca di Keluaran 5 ayat 22 dan 23. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan. Katanya, "Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali." Nah, Musa pikir Tuhan yang membuat umatnya menderita. Apa benarkah begitu? Menurut adik-adik bagaimana? Kan mereka umat pilihan Tuhan, dan Tuhan sudah berjanji pada nenek moyang mereka untuk memberkati mereka. Tetapi sekarang kok malah hidup dalam perbudakan, tertawan dan menderita? Gimana tuh adik-adik? Pernah gak adik-adik bertanya, kenapa kalau orang baik kok bisa menderita? Atau kenapa waktu taat dan melakukan kehendak Tuhan, tapi malah ditentang dan dijahati? Nah, sebelum kita bahas itu, Bang Jordan mau adik-adik ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Dia yang menciptakan dunia dan segala isinya supaya menjadi berkat dan membuat manusia bahagia. Tapi kemudian apa yang terjadi? Manusia jatuh dalam dosa
dan meninggalkan Tuhan, tidak taat, mengecewakan, bahkan melawan Tuhan. Jadi, kalau manusia kena penderitaan, kena masalah, dan hidup dalam persoalan, itu semua karena pilihan manusia sendiri sejak awal. Kalau manusia tetap tinggal dalam tuntunan dan kehidupan yang dari Tuhan, maka semua akan tetap baik dan diberkati. Nah, jadi karena kejahatan dan ketidaktaatan manusia, maka yang buruk terjadi di bumi. Semua yang terbaik hanya ada di dalam Tuhan. Lalu, apa Tuhan diam saja melihat bangsanya ditindas dalam penderitaan? Ya tidak, sekali-kali tidak. Tuhan mempersiapkan Musa untuk dijadikan pemimpin yang akan membawa bangsanya kembali ke tanah perjanjian mereka. Kita baca firman Tuhan sekali lagi pada Musa di Keluaran 6 ayat 5 sampai 7. Sebab itu, katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang terancung, dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Jadi, Tuhan tidak pernah bohong dan tidak tepati janji. Bangsa Ibrani itu akhirnya dibebaskan dari Mesir. Bagi kita sekarang, Tuhan Yesus telah datang seperti Musa, diutus untuk membawa umatnya pada kebebasan. Tuhan Yesus diutus ke bumi, menanggung segala penderitaan dan penghukuman atas kesalahan manusia, lalu membawa kebebasan. Sama seperti umatnya yang di Mesir. Siapa saja yang percaya dan mau mengikuti Musa untuk keluar dari Mesir akan menerima kebebasan. Kita yang mau percaya kepada Tuhan Yesus akan menerima kebebasan kekal. Artinya, kita yang seharusnya dihukum atas dosa dapat dibebaskan dari hukuman tersebut. Hukuman atas dosa adalah kematian kekal. Tapi karena penebusan oleh Tuhan Yesus, maka kita tidak akan dihukum lagi. Tidak akan mengalami kematian kekal. Tetapi kita yang percaya akan mendapatkan hidup kekal, yaitu ketika tubuh ini mati di bumi, kita akan hidup di surga bersama Tuhan kita selama-lamanya. Nah, kita balik lagi ya kepada pertanyaan tadi. Kenapa orang yang baik kok bisa menderita? Kalau taat pada firman, kok ditindas dan dijahati orang lain? Adik-adik, Tuhan Yesus lakukan yang terbaik kan ya? Tapi dia harus menderita kan? Disiksa, dipaku di salib, dan dibunuh. Menurut dunia, menurut kita, itu penderitaan. Tapi menurut Tuhan, itu semua untuk kebaikan, supaya kita yang percaya padanya mendapat kehidupan dan kebebasan. Nah, adik-adik, tidak ada yang baik dari dunia ini karena sudah dipenuhi oleh dosa. Karena itu, semua yang dari Tuhan dianggap penderitaan oleh dunia. Karena dunia ini tidak mengenal Tuhan. Dunia ini berpikir melakukan kejahatan akan baik saja, dan malah menghina dan menindas orang yang beribadah pada Tuhan. Mereka tidak tahu bahwa pada akhirnya semua orang yang berbuat jahat akan bertanggung jawab atas perbuatan masing-masing. Kita yang sudah percaya pada Tuhan Yesus diberi pengampunan, tapi orang yang tidak mau percaya maka akan menanggung hukuman. Jadi, adik-adik, kenapa ada orang baik tapi menderita? Kalau ia melakukan dan taat pada firman lalu menderita, maka itu bukan penderitaan, tetapi berkat kebaikan.
Karena yang diikuti adalah firman Tuhan. Adik-adik pernah nggak karena tidak mau menyontek atau menipu di sekolah, malah dihina dan diejek teman? Apakah itu penderitaan? Tidak ya. Adik-adik melakukan yang benar di mata Tuhan, maka adik-adik akan diberkati oleh Tuhan, bukan oleh teman-teman. Jadi, jangan lalu supaya gak diejek, maka adik-adik ikut nyontek juga di sekolah. Ingat ya, setiap orang akan bertanggung jawab atas perbuatan masing-masing. Jadi, tetap setia melakukan kebenaran dari Tuhan, karena Dia yang akan membuat kita sanggup melakukannya. Oke, kita doa ya. Ikuti doa Abang Jordan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran-Mu, bahwa tidak ada yang benar selain Engkau. Inilah kebenaran itu, bahwa Engkau mengasihi kami dan selalu memberkati kami. Ajar kami untuk selalu melihat padamu dan bukan pada dunia ini. Ajar kami untuk mengerti rencanamu dalam hidup kami, sehingga kami dapat tetap taat melakukan kebenaran-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Yes. Adik-adik tetap terus baca Alkitab adik-adik ya. Tetap terus berdoa. Stay focused on Jesus and see you on our next lesson. Taly takum. Bye.